Teh Roha ya, yang dari Corpus menyempatkan waktunya untuk berkolaborasi bersama kita. Terima kasih banyak kepada Corpus dan tim-tim semuanya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan, menyiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian semua peserta yang hadir di malam ini. Artinya kita sangat aware dengan isu ini. Walaupun isu ini sebenarnya isu yang masih orang anggap tabu. Ya, kita bisa melihat kalau misalkan kita membahas persoalan ini, orang itu tidak begitu menarik. Ya, karena dianggap hal yang tabu, hal yang biasa, ya, hal yang mungkin bagi sebagian kalangan, oh, mana ada tidak terjadi hal seperti itu. Nah, tapi teman-teman yang hadir di sini artinya mereka yang sadar betul bahwasanya hal ini perlu kita bahas, perlu kita diskusikan, dan bagaimana kita aware dan juga ada peran sosial dalam masyarakat hari ini, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan kekerasan seksual. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat dahulu di zaman Rasulullah SAW, ketika zaman jahiliyah itu kita bisa melihat bahwasanya ketika Rasulullah SAW sebelum datang, kejahatan seksual itu sangat beragam dan sangat terpampang jelas terjadi di masyarakat jahiliyah. Bahkan ketika Rasulullah sudah datang tapi belum diangkat menjadi Rasul, itu kondisinya sampai wanita-wanita itu diculik. Ya, makanya Rasulullah kemudian membuat sebuah aturan bagi perempuan saat itu, yaitu tidak boleh bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya. Karena saat itu, ya, nah, sehingga pada zaman Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, itu ada yang namanya Hifdzul Fudul. Mereka ini terbentuk, organisasi pemuda yang terbentuk untuk menjaga perempuan-perempuan yang ada di Mekah saat itu supaya tidak diculik oleh para pemberontak yang melakukan kekerasan seksual terhadap mereka gitu. Nah, kemudian masuknya Islam sampai kemudian ke Madinah. Eh, Kalau di Mekah itu lebih kepada kekerasannya itu kekerasan yang bersifatnya fisik ya, penyiksaan, pemukulan dan sebagainya. Kemudian juga secara verbal. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berkuasa, itu pernah terjadi sekali yang dilakukan oleh satu Bani Yahudi, satu kelompok Yahudi, kalau nggak salah mereka adalah Bani Mustalik. Ya, mereka melecehkan seorang muslimah dengan pakaiannya yang ditarik ketika dia duduk, pakaiannya itu, roknya itu diikat, sehingga pas bangun pakaian itu melorot ke bawah dan yang melihat semuanya ketawa. Apa yang terjadi? Ternyata pasca kejadian tersebut, Rasulullah SAW mengusir semua suku daripada orang Yahudi ini keluar daripada Madinah. Gara-gara satu orang dan satu kaumnya itu mempertahankan, maka seluruhnya diusir. Nah, sebegitu tegasnya Rasulullah SAW terhadap kekerasan seksual, terutama terhadap wanita. Ya, Eh, dan pasca tersebut itu sangat jarang terjadi sampai akhirnya kembali terjadi di zaman Al-Mu'tasim. Kita bisa melihat bahwasanya dari Rasulullah di Madinah sampai ke Al-Mu'tasim itu jaraknya sangat panjang. Nah, bagaimana Rasulullah membangun itu? Ya. Nah, ini perlu kita melihat lagi karena la yasluha hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, kata Imam Malik, bahwasanya umat ini tidak bisa diperbaiki melainkan dengan cara orang dahulu memperbaikinya, terutama di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana metode memperbaikinya itu pasti sama seperti itu. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu membangun pagar-pagar yang sangat kuat supaya tidak terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap wanita dan anak-anak. Ya, seperti apa pagar-pagar batasan tersebut yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Yang pertama itu adalah prinsipnya
dalam Islam, ketika mengambil sebuah kebijakan, action, tindakan, itu prinsipnya adalah pencegahan, ya, dari akar. Misalkan kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya ketika ada muncul penyakitnya, kemudian baru diobati, tidak. Tapi prinsip daripada Islam adalah pencegahan dari awal. Bagaimana penyakit itu tidak muncul? Ya, misalkan orang yang mengalami sakit psikologis. Nah, bagaimana supaya sakit psikologisnya tidak muncul? Kita bisa melihat hari ini di Palestina tidak ada ODGJ. Ya, tapi di Israel sangat banyak orang-orang yang stres. Padahal tekanan yang dialami oleh rakyat Palestina itu sangat luar biasa. Nah, jadi prinsipnya adalah pencegahan supaya itu tidak terjadi. Nah, eh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pagarnya apa saja? Nah, yang pertama adalah Rasulullah SAW membangun bagi laki-laki itu untuk menghormati wanita. Nah, bagaimana laki-laki harus menghormati wanita? Bukan berarti hormat gerak seperti 17 Agustusan, tidak. Tapi menghormati wanita diantaranya adalah dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya laki-laki itu harus menghormati wanita, tidak menyentuhnya. Ya. Jadi ini prinsip yang Rasulullah ajarkan kepada laki-laki semuanya, bahwasanya kalau wanita itu bukan mahram, maka bagi kamu tidak boleh menyentuh perempuan tersebut. Ancamannya sangat besar. La ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin hadidin khairun min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Nah, ditusuknya seorang itu dengan jarum, ya, dari kepala ditusuk sampai tembus ke bawah, itu lebih baik bagi seorang laki-laki ketimbang dia harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal baginya. Ya, ini pagar yang begitu kuat dibangun oleh Rasulullah SAW bagi laki-laki untuk menghormati wanita. Karena kenapa? Semua kekerasan seksual itu rata-rata bagian besarnya adalah sampai kepada menyentuh. Nah, ini mendekat Ramadan, jadi saat safari subuh itu bisa saja terjadi, ya. Dan wilayahnya tangan, ya. Nah, begal P misalkan, ataupun yang lain sebagai tangan. Dulu pas kita ada tim lagi observasi pendidikan di Depok, ya, dari stasiun UI menuju Menteng, itu kita ada tim. Begitu selesai turun, ada salah satu teman kita itu udah langsung duduk, ya. Kemudian kita tanya kenapa, masih gemetaran. Sebegitu tuh gemetarnya, ya. Setelah tenang baru dia bilang tadi di KRL ada yang menyentuh bagian sensitifnya, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW langsung mencegah di akar, jangan menyentuh. Dan menyentuh itu konsekuensinya besar. Ya, bahkan dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu menyebutkan Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak pernah menyentuh yang bukan mahramnya. Bahkan dalam baiat sekalipun, itu wanita hanya isyarat mulut dan tangannya saja, hanya mengucapkan baiatnya tidak dengan salaman menyentuh, tidak. Ya, ini semua kekerasan seksual itu lebih kepada menyentuh, baik dari menyentuh yang ringan sampai kepada hal yang keras, itu semuanya adalah pada menyentuh. Maka Rasulullah langsung memukul, langsung mengkat di akarnya langsung. Nah, ini yang terkadang dianggap oleh sebagian orang ekstrim. Bahkan dulu ada seorang profesor mengatakan kalau ada lembaga pendidikan yang mengajarkan anak perempuannya supaya tidak bersalaman dengan guru-guru laki-lakinya, ini adalah potensi-potensi menjadi orang-orang radikal. Nah, ini hal yang disayangkan, justru itu adalah untuk mendidik para laki-laki supaya mereka menghargai perempuan, tidak melakukan pelecehan terhadap perempuan. Dan bagaimana mendidik bagi perempuan itu supaya mereka itu aware dengan semua sentuhan yang bukan dari mahram. Kalau dia sudah terbentuk dari kecil, maka dia akan sangat refleks ketika itu terjadi, teman-teman. Jadi pas tahun 2017 itu ketika saya di Pare, jadi di sana itu memang orang umum, ya, bebas semuanya.
tiba-tiba ada teman yang memang cewek itu nepuk dari belakang, refleks itu tubuh kita itu gerak langsung ke depan, sampai teman ini dia nggak tahu ikut, sampai minta maaf, dia nggak paham kalau itu nggak boleh. Nah, kita nggak lihat, tapi tubuh kita karena udah terpola, itu refleks untuk bergerak menjauh. Nah, jadi banyak korban-korban itu mereka tidak bisa itu karena pas terjadi pelecehan mereka bingung habis-habisan, ya pikiran mereka itu kosong, jadi nggak tahu harus mikir apa, apalagi bertindak apa, diam saja. Bahkan kemarin ada yang bercerita langsung pada kita, dia menjadi korban, itu laki-laki dan pelakunya adalah laki-laki di usianya yang masih TK, ya. Dia pertama digendong sama abang-abang mahasiswa itu, kemudian dibawa ke dalam rumah, dia diberikan hadiah dan sebagainya. Pas dibawa ke dalam rumah kosong itu, langsung diplotin celananya dan dia bingung, nggak tahu harus melakukan apa. Nah, nah eh, ketika bingung dia nggak tahu, sampai kemudian selesai dikasih uang, cuma uang berapa ribu perak, udah yang mahasiswa ini pergi. Dan dia bingung sampai sekarang masih ada bekas trauma itu. Nah, nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, masalah menyentuh. Ya. Kemudian yang kedua, ada batasan aurat yang harus dijaga. Bagi laki-laki, batasan auratnya adalah dari pusat hingga lututnya. Dan bagi perempuan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mungkin bagi kita yang tidak mencoba melihat lebih dalam, terutama dengan konteks hari ini tentang kekerasan seksual, itu nggak dapat. Tapi kalau kita mencoba melihat, oh ternyata disinilah safe boundaries yang sedang Allah ajarkan kepada manusia melalui Muhammad SAW, yaitu supaya mereka punya pertahanan diri. Ya, kenapa laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut, kemudian perempuan seluruh tubuh? Ternyata itu berkaitan dengan fitrah seksualnya manusia. Nah, kenapa demikian? Karena bagi laki-laki, ketika dia bersentuhan, kembali lagi ke bersentuhan, ketika dia bersentuhan ataupun dia melihat sesuatu bentuk aurat, maka yang muncul daripada dia adalah hormon testosteron. Nah, hormon inilah yang muncul dalam otak laki-laki dan mempengaruhi tubuhnya ketika dia bersentuhan, ya. Mungkin bagi perempuan, bersentuhan itu apalagi yang love language-nya adalah physical touch, itu dia merasa senang. Kenapa? Karena yang muncul adalah hormon oksitosinnya, ya. Hormon oksitosin ini yang muncul, misalkan ada teman dalam circle-nya cowok, kemudian tiba-tiba megang tangannya ataupun ulus kepalanya, itu bagi perempuan yang muncul adalah hormon oksitosinnya, dia senang, ya. Sedangkan bagi laki-laki bukan hormon itu yang muncul, tapi testosteronnya yang muncul, ya. Dorongan dia untuk munculnya hasrat itulah yang muncul, hormon itu yang muncul di kepala laki-laki, sehingga mempengaruhi semuanya. Dan itu udah fitrah seksualnya. Kalau laki-laki tidak punya itu, mereka dia tidak mau, tidak kecenderungan untuk menikah itu tidak ada, kemudian untuk bertanggung jawab, kemudian untuk mengayomi itu nggak ada. Nah, jadi visual, dan laki-laki adalah makhluk visual, perempuan adalah makhluk emosional. Ini bisa teman-teman baca lebih lanjut dalam sebuah buku penelitian, buku ilmiah yang berjudul Why Men Need One Sex and Women Need Love. Ya, dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya laki-laki itu makhluk visual, sedangkan wanita makhluk emosional. Nah, segala bentuk visual itu dalam syariat itu ditutup. Supaya apa? Tidak terpancing laki-laki munculnya hormon tersebut, hormon testosteron tadi. Nah, berbeda sama perempuan. Memang perempuan misalkan mereka hari ini ada gym sehingga body mereka itu jadi body goal. Nah, itu suatu hal yang mereka banggakan, kemudian muncul hormon oksitosinnya. Apalagi misalkan banyak orang yang kemudian memujinya, banyak kemudian perempuan-perempuan yang lain memujinya. Ya, dia tidak berniat untuk memamerkan itu kepada laki-laki, sebenarnya tidak. Ya, dia hanya untuk menampakkan kepada perempuan-perempuan yang lain bahwasanya ini loh yang diharapkan oleh perempuan semua seluruh dunia. Gue dapat nih apa yang diharapkan oleh semua cewek-cewek seluruh dunia, itu body goal nih gue dapat banget nih.
Nah, sehingga ada orang yang memujinya. Nah, itu oksitosinnya muncul bagi dia. Tapi bagi laki-laki yang melihatnya, yang muncul bukan oksitosinnya, tapi testosteronnya. Maka akan muncul fantasi-fantasi dalam pikirannya dia. Itu yang tidak bisa dihandle. Tidak bisa. Selagi laki-laki itu normal. Maka semua laki-laki normal ketika melihat bentuk-bentuk aurat itu akan muncul hormon tersebut. Ketika bersentuhan, muncul hormon tersebut. Nah, itulah mengapa Islam itu membuat pencegahan dari awal, ya, dari awal sekali. Nah, jadi bagi perempuan apa yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus mengamalkan Al-Ahzab ayat 59. Ya, bagaimana bunyi Al-Ahzab ayat 59? Ya, ya ayuhan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayu arafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin seluruhnya, hendaklah mereka itu mengeluarkan jilbabnya. Jadi jilbab itu lebih besar daripada khimar ya. Khimar itu yang kecil, ya. Kalau jilbab itu lebih besar lagi. Bahkan dia sampai menutup dadanya, artinya sampai juga lurus ke samping, ya, ke kiri. Sehingga ketika kita sholat pun menggunakan pakaian tersebut itu sah bagi wanita untuk melakukan sholatnya. Kenapa demikian? Kemudian kriteria lain adalah tidak longgar, tidak membentuk. Ya, karena kalau membentuk pasti menstimulus laki-laki muncul hormon tadi. Nah, ketika muncul itu bagi laki-laki itu normal kalau dia kemudian muncul ide-ide ataupun fantasi-fantasi tentang bentuk-bentuk fisik tersebut. Maka jangan sampai kita itu pingin dipuji, tapi ternyata bagi laki-laki itu berfantasi dengan bentuk tubuh kita. Ya, kenapa harus demikian? Dzalika adana ayu arafna, karena hal demikian itu lebih mudah untuk dikenal, fala yu'zain, dan tidak diganggu, tidak dilecehkan. Nah, itulah mengapa Al-Qur'an itu menyuruh bagi wanita itu untuk menutup hal tersebut supaya tidak diganggu, supaya tidak dilecehkan. Nah, bagi laki-laki seperti apa? Bagi laki-laki hendaklah mereka itu menjaga pandangannya. Nah, kita bisa melihat dalam surah An-Nur ayat 30. Ya, Allah sebelum memberi penjelasan kepada perempuan, terlebih dahulu Allah beri penjelasan pada laki-laki. Nah, 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang lelaki beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Karena kenapa? Kalau laki-laki melihat yang berbentuk ya dari anggota tubuh itu pasti yang muncul hormon tadi, hormon testosteron tadi yang muncul. Itu normal bagi laki. Seks fitrahnya itu udah seperti itu. Kalau nggak muncul hal itu berarti itu perlu dipertanyakan. Kenormalan otaknya itu harus dipertanyakan. Bisa jadi udah rusak, ya, sudah sangat rusak. Dia sudah terbiasa dengan apakah mungkin sudah rusak total ataupun dia sudah terbiasa dengan dosa-dosa sehingga bagi dia biasa saja. Nah, udah rusak hormon-hormonnya. Nah, menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, dzalika azkalahum, itu lebih suci bagi mereka. Kemudian bagi perempuan di ayat selanjutnya itu Allah lebih detail lagi. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah pada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Nah, perempuan ketika melihat laki-laki itu menutup pusat sama hanya tanpa pakai baju, itu mereka tidak langsung muncul hormon testosteronnya. Nah, berbeda sama laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya mereka udah nutup daripada pusat sampai lutut mereka, nah itu bagi seperti misalkan perempuan itu nonton film Korea, ada laki-lakinya di sana. Itu bagi mereka hanya wilayah-wilayah oksitosinnya, bukan wilayah testosteronnya. Kekaguman, senang, wibawanya, itu yang mereka kagumi. Ya, berbeda ketika laki-laki melihat aurat perempuan. Ya, nah, katakanlah kepada perempuan yang beriman itu hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, karena tetap disuruh untuk menjaga, walaupun kadang perempuan itu hanya muncul kekaguman, tapi tetap harus menjaga
pandangan mereka. Apalagi yang itu terlihat jelas terlihat aurat dari pusat hingga lutut. Nah, wa yahfadna furujahunna hendaklah mereka itu menjaga kemaluan mereka wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasan mereka melainkan apa yang terlihat, wajah dan telapak tangan. Yang lain itu jangan diperlihat, disembunyikan, dan anggota tubuhnya adalah perhiasan wanita. Dan perhiasan-perhiasan yang lain jangan diperlihat kecuali wajah dan telapak tangan itu yang diperlihatkan. Kemudian penjelasan ayatnya sangat panjang karena bagi perempuan itu lebih detail lagi Allah sampaikan, ya mana saja yang boleh melihat misalkan rambutmu itu siapa saja, itu dijelaskan di An-Nur 31 itu. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita udah selesai membahas tentang menyentuh tadi. Yang kedua adalah menjaga pandangan bagi laki-laki. Kemudian rasa berharga dengan body kita. Nah, jadi bagi kita harus berharga, walaupun misalkan bagi orang yang sudah kadang mengalami pelecehan, ingatlah bahwasanya kalau kita itu dilecehkan, itu bukan kita yang bersalah, berarti pelaku itu yang bersalah, dan kita tetap berharga. Karena biasanya orang-orang yang sudah mengalami pelecehan itu merasa dia nggak berharga, sehingga dia berbuat, ya udah, saya udah rusak, ya akhirnya terlanjur dalam kerusakan tersebut. Tidak, semuanya masih berharga, ya. Jangan pernah dianggap seperti itu. Coba lihat wanita-wanita yang di Palestina itu ketika di penjara itu mengalami kekerasan seksual yang sangat luar biasa. Ya, bahkan sampai membawa anak kecil ketika udah keluar dari penjara itu ada yang membawa anak kecil. Ya, sebelum masuk belum ada anak. Tapi pas masuk sudah memiliki anak di sana, tapi mereka tidak rusak mental mereka. Kenapa? Mereka tetap suci, ya. Jangan sampai uh, hilang kontrol kita seperti itu. Kemudian teman-teman, sejak kapan safe boundaries ini harus dibangun? Gitu. Nah, ini sangat urgen kita bahas. Tadi menarik sama Teh Roha itu dibahas tentang keluarga. Ternyata itu harus dibangun dari keluarga. Ya, kalau saya melihat itu dari bayi itu harus dibangun. Jadi anggota fisiknya itu berharga. Tidak semua orang itu boleh lihat. Maka yang menceboknya, mencuci pipisnya, mengganti pampasnya, itu usahakan jangan sampai orang lain selain daripada orang tuanya. Jangan menitipkan anak itu pada orang lain yang menceboknya, ganti pampasnya. Kita nggak tahu, ya. Dan jangan sampai yang lain. Ya, harus kedua orang tuanya ini yang mengganti pampasnya itu. Kemudian anak itu merasa berharga ketika dia mimik misalkan. Ibunya itu usahakan kalau mimiknya itu tidak terlihat oleh orang lain. Ya, kalau misalkan lagi teman-temannya lagi ngumpul misalnya cuma cewek-cewek, anaknya aku mimik, setidaknya minimal ditutup dengan jilbabnya ataupun pergi ke ruangan khusus, di situ anaknya diberikan mimiknya. Ya, jangan sampai di depan seperti itu nggak berasa berharga apa-apa. Kemudian meskipun masih kecil, masih bayi, jangan sampai kemaluannya itu terlihat bagi orang lain, terutama yang bukan mahramnya. Tetap tutup. Oh, sepupunya masih kecil, jangan diremehkan hal tersebut. Biar anak tersebut dia merasa berharga dengan badannya itu, dengan fisiknya itu. Ya, kadang orang meremehkan, oh masih anak kecil, jadi di depan rumah, jadi kadang diceboknya di depan orang-orang banyak, seperti itu tidak berharga. Nah, ini harus dibangun sejak kecil. Begitu juga dengan secondaries yang lain, dengan jarak misalkan. Dengan yang bukan mahram itu, terutama ketika usianya udah mulai ke usia 7 tahun ke atas, ketika dia sudah menjadi usia tawanan, maka ini jarak harus dibangun. Awareness itu harus dibangun. Ketika dia bukan mahram, setidaknya itu minimal 1 meter ya. Ketika lagi di dalam kerumunan atau apa dan sebagainya, dia menjaga 1 meter itu jauh daripada mahram yang lain. Ya, karena apa? Tindak kekerasan seksual itu sering terjadi dengan sentuh. Nah, ketika 1 meter lebih, maka tangan itu nggak nyampe. Nah, karena kita sering jalan, melihat ada orang yang mau lewat, ya, berpapasan. Nah, kalau kita punya aware, maka kita akan geser. Begitu juga bagi kita laki-laki, oh mau berpapasan sama perempuan nih, kita hormatin mereka. Ya, oh mereka nggak geser, kita yang geser, kasih jarak, ya, biar mereka yang lewat dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh,
kemarin masalah menyentuh ya, sangat keren bagi saya itu ada Bahtul Masail Putri di Jawa Barat itu sudah membahas dan langsung mengeluarkan eh, kesimpulan dari Bahtul Masail Putri di situ di Jawa Barat itu ada di halaman webnya itu bahwasanya menyentuh perempuan itu baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat itu adalah haram. Bahkan mereka menggunakan mazhab Syafi'i yang lebih kuat, bahkan kepada orang tua sekalipun itu tidak boleh untuk saddu zara'i, yaitu mencegah terjadinya suatu kejahatan. Maka prinsip daripada Islam itu adalah pencegahan dari akar-akarnya. Sekarang tidak dicegah akar-akarnya. Kita bisa lihat di dunia pendidikan, di dunia apapun, tidak dicegah hal tersebut. Justru dibuka ruang itu selebar-lebarnya. Sedangkan pihak yang lain akhirnya kita kewalahan untuk mengantisipasi korban-korbannya, perilaku-perilaku yang menyimpangnya, sedangkan akarnya itu nggak dibahas, nggak diselesaikan di dunia pendidikan. Seharusnya diselesaikan di dunia pendidikan, selesai, korban itu bisa berkurang, ini bisa bertambah terus-menerus ke depannya. Karena kenapa? Tidak ada edukasi dari awal, tidak ada pencegahan dari akar. Nah, sekarang bagaimana? Justru kalau misalkan boncengan, itu dianggap hal-hal yang wajar, yang biasa saja. Justru itu pintu menyentuh perempuan biasa saja ya bagi laki-laki tidak jadi itu tidak menghargai perempuan. Islam sangat menghargai perempuan sampai tidak menyentuhnya kecuali sudah menikahinya ya bahkan dalam Islam itu yang memandikan kalau mayat itu perempuan adalah suaminya itu boleh mandikan ayahnya nggak boleh laki-laki yang lain sedekat apapun itu tidak boleh memandikan mayat perempuan tidak boleh ya kemudian ya, kenapa nggak boleh? Karena itu terlihat auratnya. Laki-laki itu kalau dia normal, kalau melihat bentuk daripada tubuh aurat-aurat tertentu, nah, walaupun misalkan sesama saudara, tapi terlihat aurat-aurat tertentu, itu muncul hormon yang tadi. Nah, maka walaupun saudara kandung itu ada batasan, teman-teman. Ya, jangan sampai kalau misalkan, oh ini saudara kandung saya, ya ada batasannya. Minimal itu adalah di bawah leher, kemudian sampai ini siku atas sedikit, kemudian di bawah lutut. Ya, jangan sampai oh ini saudara saya ya udah sembarang saja pakai celana pendek dan sebagainya, baju pas-pasan di depannya. Tolong laki-laki itu punya hormon testosteron namanya dan itu normal bagi mereka, jangan sampai itu dipancing. Dan bagi laki-laki ambil kontrol sosialnya. Kita punya adik perempuan, saudara perempuan yang seperti itu langsung tegur. Walaupun di depan orang tua kita sendiri, maka itu ada batasannya cara berpakaian. Kenapa harus diatur seperti itu? Kita bisa lihat saat ini, justru terjadinya kekerasan seksual adalah dari orang-orang terdekat. Itulah kenapa Islam itu mengatur sampai sedemikian rupa. Ya, walaupun itu bersama orang tua kita, walaupun bersama saudara-saudara kandung kita, ada batasannya dalam menggunakan pakaian. Aurat yang ditutup itu ada punya aturan tersendiri, enggak sebebas-bebasnya. Jadi, tidak ada istilahnya kebebasan bagi perempuan adalah ketika mereka bisa berjalan dengan bebasnya, dengan berpakaian dengan bebasnya seperti pernyataan salah seorang wanita yang pernah menghafal Al-Quran kemudian tidak memakai jilbab ya itu mengatakan dengan pakaian sebebasnya tanpa ada gangguan itu nggak mungkin selagi ada laki-laki normal di dunia ini tidak akan pernah mungkin ya kecuali di dunia itu cuma perempuannya saja mungkin di Venus di sana ya tidak turun di sini ke bumi kalau di bumi ini kan udah ada laki-laki udah ada perempuan ya itu mungkin bisa ya tapi ketika dunia ini masih ada laki-laki yang normal, maka hormon itu dengan normal muncul ketika dia melihat bentuk seperti itu. Maka, ayo laki-laki harus menghormati wanita dan wanita juga bagaimana menjaga diri mereka, jangan memancing. Dan laki-laki menundukkan pandangan mereka, kemudian menghormati mereka dengan tidak menyentuhnya sama sekali, baik menyentuh itu secara fisik maupun secara non fisik juga. Ya, itu dengan menjaga pandangannya. Ya, akhir kata, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sangat simpel, tapi ternyata sangat dalam maknanya, yaitu man istata'a minkum ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bagi kalian yang sudah mampu, ba'ah ini tidak secara ekonomi ya teman-teman, tapi dia secara fiskal. Ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hendaklah mereka itu menikah. Uh,
Dan dilanjutkan kalau kalian tidak mampu hendaklah fa'alaihi bisyam. Ya, kenapa demikian? Karena itu akan lebih menjaga dirinya. Ya, eh, hendaklah mereka menikah. Ketika mereka sudah mampu, segera menikah. Nah, sebenarnya kita hari ini dalam pendidikan kita itu tidak ada bagaimana pendidikan tentang keluarga. Menikah itu nggak ada. Padahal mencegah terjadi kekerasan seksual harus adanya edukasi tentang pernikahan yang tepat. Karena dahulu Rasulullah itu pernah sampai menikahkan yang masih usianya 20 tahun ke bawah. Seperti Usamah bin Zaid. Sebelum usia 17 tahun sudah dinikahkan. Sehingga usia 17 tahun jadi komandan perang. Nah, sekarang bukan usianya yang semakin diangkat. Lebih banyak. Sekarang kan permasalahannya usia pernikahan jadi lebih tinggi. Tapi sedangkan manusianya itu, mereka itu baliknya itu lebih cepat, dewasanya lambat. Anak-anak sekarang itu balik lebih cepat. Berpikir seperti pikirannya orang dewasa itu lebih cepat, tapi kedewasaan mereka itu lebih lambat. Jadi pernikahan itu bukan dinaikkan angkanya, tapi diedukasi tentang pernikahan tersebut. Bagaimana pernikahan yang tepat, harusnya tepat. Ya, bagaimana menjadi dewasa lebih lebih awal daripada balik. Ya, jangan sampai karena mumayyiz itu sebelum balik. Seharusnya mereka mumayyiz dulu. Sekarang balik dulu, mumayyiznya lama sekali nggak tahu kapannya. Nah, ini permasalahan yang terjadi hari ini sehingga pernikahan pun sangat terlambat, sangat telat sekali pernikahan-pernikahan yang terjadi sekarang. Dahulu pernikahan itu cepat dan ini cara memuliakan perempuan. Perempuan ketika dia lambat menikah, laki-laki ketika dia lambat menikah, dia yang seperti pelecehan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan sebagainya itu rentan sekali terjadi. Ya, karena hormonnya ini nggak bisa ditahan, nggak bisa dikontrol. Itu terus keluar, apalagi berhadapan dengan yang terlihat secara fisiknya. Jadi bukan angkanya itu semakin naik, tapi penedukasi itu yang harus dikuatkan, yang harus ditingkatkan. Dahulu orang-orang usianya masih 9 tahun sudah sangat dewasa. Ya, anak-anak belasan tahun sangat dewasa. Makanya Aisyah itu menikah di usianya 9 tahun. Itu sudah sangat dewasa. Sekarang 20 tahun saja belum itu dewasa. Masih sangat kekanak-kanakan. Nah, ini yang uh, pencegahan sebenarnya. Maka bukan berarti Islam ini hanya seks, tapi justru dia membuat benteng supaya tidak terjadinya kekerasan seksual itu. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu saja. Lebih jauhnya itu didiskusi. Semoga kita bisa diskusi lebih hangat lagi. Ya, kami kembalikan ke moderator. Si Ustadz, kedengaran nggak suara saya? Karena kebetulan di sini hujan lumayan gede ya. Nah, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, yang tadi ada di kolom komentar, boleh bertanya kembali. Kita akan buka dua sesi saja ya Ustadz ya. Satu untuk Ustadz, satu untuk Pak Rohayati. Karena berhubung kita sudah larut juga ya Ustadz ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja nih kita mulai. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh beri reaksi angkat tangan gitu. Atau kalau misalkan nggak mau menanyakan secara langsung, boleh pertanyaannya diketik di kolom komentar. Di kolom obrolan maksudnya. Udah teman-teman, Kak, mau nanya, boleh dipersilahkan Kak. Kalau bisa on cam ya, karena biar eh, lebih terasa timbal balik gitu. bentar ya. Ini, eh, tadi kan dijelasin sama Ustadz Nasi. Ya, saya setuju kalau misalkan Islam itu eh, pandangan Islam terhadap gimana ya? Islam terhadap kekerasan seksual itu dimulai dari pencegahan. Aku setuju. Tapi ini pengalaman pribadi. Mungkin subjektif. Tapi pada kenyataannya mungkin di zaman sekarang nggak terlalu berpengaruh ya. Nggak terlalu ngaruh sih. Karena ini pengalaman pribadi ya. Gini, aku kerja, saya kerja di tempat yang menuntut saya untuk
berpakaian syar'i, sangat-sangat syar'i, pakai ciput, handsock, kaos kaki yang panjang, baju yang panjang tidak membentuk lekuk tubuh, jilbab yang panjang. Tapi justru itu kejadiannya udah beberapa hari sih, termasuk tadi sore. Eh, pulang ke rumah, terus ada eh ya bapak-bapak lah gitu ya, bapak-bapak atau mungkin parubaya dan anaknya. It- ini posisinya saya nggak bermakeup, pakaian syar'i, tidak makeup, tidak parfum. Itu mereka justru eh mereka justru kedipin mata, ngasih kiss bye, dan bahkan yang dibonceng itu yang lebih tua itu ngasih apa ya, ngasih body language yang sensual gitu. Dia sampai menjulurkan lidahnya. Nah, eh, terus saya juga punya pengalaman gitu. Saya sehari-harinya nggak syar'i, memang nggak syar'i, dan sering nongkrong sama teman laki-laki sampai malam gitu, tergantung gitu. Kadang nugas, kadang ada kerjaan dikit gitu. Justru eh, mereka, justru mereka yang nggak pernah ngapa-ngapain ke saya. Nggak pernah bahas yang aneh-aneh, nggak pernah sentuh yang gimana-gimana tuh mereka nggak pernah. Jadi menurut saya itu mungkin nggak relate di zaman sekarang. Tapi saya lebih setuju kayak faktor kayak yang Kak Nurul Azmi ya kalau nggak salah bilang. Kalau nggak salah Kak Nurul Azmi bilang itu lebih ke pengendalian diri aja, pengendalian diri si orangnya itu. Karena percuma ya kalau misalnya kita udah pakai baju syar'i, tapi kita masih digangguin kayak gitu. Kita udah sebenarnya pakaian syar'i itu di memang sangat-sangat tidak menarik ya untuk cowok. Kita udah berpakaian setidak menarik mungkin, tapi kita masih ya masih digangguin lah gitu. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang sensual. Itu sih menurut saya itu mungkin boleh masukannya atau apa gitu. Oh, berarti Kak Khairatun bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke pernyataan ya. Iya, pernyataan sama mungkin ada tanggapan dari Kak Rohaya atau Ustadz Nasi mungkin. Baik, mungkin bisa dimulai dari Kak Rohaya dulu. Terima kasih Kak Khaira. Iya, Baik, bisa langsung saya jawab ya. Izin Ustadz, saya duluan jawab. Em, ini sedikit yang tadi saya sampaikan, bahwa sebetulnya kejahatan itu terjadi disebabkan oleh berbagai faktor gitu. Jadi tidak hanya dari satu sisi, misalnya hanya dari korban atau hanya dari si pelaku, kemudian terjadilah kejahatan, enggak. Bahkan ada peran masyarakat, ada peran keluarga yang harus apa ya, memainkan perannya masing-masing gitu sehingga adanya ketertiban. Atau kalau dalam Islam ya jadi terhindarlah hal-hal yang mendekati zina gitu. Karena kita tadi sudah sedikit diskusi gitu. Kenapa sih adanya terjadinya kejahatan? Ada dari perspektif pelaku, kemudian ada perspektif korban. Kalau dari perspektif pelaku gitu, banyak faktor yang akhirnya membentuk seseorang menjadi pelaku kejahatan. Bisa jadi karena pergaulannya, gitu. Kemudian bisa jadi karena lingkungan sosiologisnya, bisa jadi dari keluarga gitu ya, lingkungan sosiologis terdekat gitu. Lingkungan sosiologis terdekat itu apa? Itu keluarga pertama. Kemudian lingkungan pendidikan, kemudian juga masyarakat gitu. Jadi terlalu banyak faktor yang akhirnya membentuk seseorang. Tapi faktor yang paling besar itu adalah ada di keluarga, kemudian ada di pergaulan. Dari teori kejahatan apa ya remaja, namanya teori delinkuensi gitu. Jadi seseorang bisa melakukan kejahatan itu sebetulnya bisa ditanggulangi dengan adanya proses pendidikan di keluarga yang selesai. Jadi usia 0 sampai 13 tahun itu kan proses indoktrinasi itu. Ada proses penanaman-penanaman nilai gitu.
mau nilai agama, nilai kemasyarakatan, atau nilai sopan santun gitu, itu ditanamkan di usia 0 sampai 13 tahun, gitu, sampai usia remaja. Ketika anak sudah selesai pembentukan prototipe di usia tersebut, ya kemungkinan besar dia punya prinsip yang sesuai dengan ajaran dari keluarganya gitu. Tapi banyak hari ini keluarga yang tidak berperan sebagai keluarga, ayah yang hanya menafsirkan bahwa peran ayah hanya mencari nafkah, misalnya mencari penghidupan keuangan, tapi tidak memainkan peran sebagai ayah yang juga terlibat dalam pendidikan, gitu. Atau misalnya peran ibu yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan akhlak juga tidak dimainkan peran itu, sehingga anak-anaknya tidak punya sisi empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia gitu. Jadi banyak sekali faktor yang akhirnya membentuk seseorang itu menjadi penjahat gitu. Tapi ketika terjadi kejahatan, kita harus lihat juga gitu dua faktor, yaitu faktor kalau dari sisi pelaku gitu tadi ya, faktornya banyak gitu. Tapi dari sisi korban, misalnya kita yang mengalami sebagai korban mengalami kejahatan, ya kita tidak boleh menafikan bahwa kita juga harus mengevaluasi gitu. Karena tadi kan dari sisi viktimologi gitu ya. Jadi viktimologi itu salah satu pencabangan ilmu hukum yang fokus mengkaji dari sisi atau perspektif korban gitu. Dan ternyata ada loh gitu, korban-korban yang secara sengaja atau tidak sengaja justru mendatangkan adanya kejahatan. Justru mengundang kejahatan atau bahkan dia yang memprovokasi adanya kejahatan gitu. Nah, dalam hal ini kita sebagai individu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gitu. Kita tidak bisa mengkontrol orang lain gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa kita kontrol hari ini adalah diri kita sendiri. Sebagai perempuan, maka kita harus melakukan hal-hal yang resikonya paling kecil untuk menjadi korban. Ya memang banyak juga gitu perempuan yang gamisan, yang udah cadaran, yang cuman kelihatan mata sama telapak tangannya juga tetap menjadi korban kejahatan, ya banyak juga. Yang menjadi korban pelecehan seksual banyak juga. Bahkan sampai ada loh museumnya gitu. Museum pakaian yang dikenakan oleh yang menjadi korban pelecehan seksual. Ada yang cuma dari pakai bikini sampai pakaiannya kayak mau kena, ada gitu. Jadi semua pakaian, jenis pakaian itu tidak menjamin perempuan untuk tidak menjadi korban pelecehan seksual. Tapi seperti yang tadi Ustaz sampaikan bahwa laki-laki itu makhluk visual gitu. Jadi ketika dia melihat perempuan dengan pakaian yang mohon maaf membentuk tubuh gitu, ya secara naluriah otaknya menyambungkan untuk itu. Gitu. Nah, kita sebagai perempuan yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Meskipun kita sudah berpakaian syar'i gitu, sudah tertutup, di luar kendali kita untuk mengontrol laki-laki tidak berpikiran yang tidak-tidak. Tapi ya minimal itu kita harus mengkontrol diri kita sendiri, pakaian kita, tata krama kita, ucapan kita, terus pergaulan kita gitu. Karena secara individu ya kita bisa mengontrolnya adalah diri kita sendiri gitu. Selain ada social control, ada juga self control. Self control bukan hanya harus dilakukan oleh pelaku gitu ya. Seseorang yang melakukan kejahatan memang karena memang self controlnya nggak baik gitu. Tapi kita sebagai perempuan yang berpotensi untuk menjadi korban juga harus punya self control untuk seminimal mungkin kita menghindari resiko. Gitu. Memang betul nggak jarang juga sih perempuan yang udah rapih tertutup, saya tertutupnya mata laki-laki tetap bisa menelanjangi untuk itu. Tapi setidaknya kan kita sudah ikhtiar gitu kan, gitu. Kan tadi ada jenis korban yang dia nggak ngapa-ngapain, sudah tutur kata sudah baik gitu, perilaku sudah baik, gitu. Berpakaian sudah baik, tapi tetap menjadi korban yang memang begitulah gitu. Kita nggak bisa mengontrol kejahatan untuk tidak datang pada kita, tapi kita bisa loh mengkontrol diri kita untuk sedikit mengurangi resiko kejahatan yang ada. Mungkin itu gitu. Jadi mesti dilihat dari dua faktor yang terjadi. Sebetulnya yang harus kita garis besari sekarang gitu, kita sebagai perempuan, juga teman-teman yang laki-laki harus mempersiapkan diri menjadi ibu dan ayah gitu.
Karena proses penanaman nilai itu ya dari keluarga. Mau seperti apa nanti masyarakat gitu ya, mau seperti apa nanti negara, itu tergantung dari bagaimana penanaman nilai di keluarga. Jadi kalau misalnya sekarang banyak kejahatan, terus juga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, itu juga kita harus bercermin dan evaluasi apakah pendidikan kita di keluarga itu sudah sesuai dengan semestinya atau enggak gitu. Kalau kita lihatnya pemerintah kayak gini kayak gitu, memang keadaannya kayak gitu, tapi kita juga harus mempersiapkan diri sebagai ayah dan ibu untuk menyiapkan generasi gitu. Makanya kalau sekarang gerakan-gerakan perempuan itu berfokus pada ketahanan keluarga, karena ternyata kunci dari sebuah perubahan itu adanya di keluarga gitu. Mungkin itu jawabannya, sedikitnya dari saya, bisa ditambahkan oleh Ustadz yang lebih tahulah bagaimana hukum syariatnya gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih tanggapannya Ira. Ya, Ira ini salah satu sahabat setianya Teduh ya. Hampir setiap event-event Teduh, ya Ira pasti ikut. Ya, terima kasih Ira. Ya, soal yang tadi itu karena penanaman nilai itu tidak di satu arah, tapi penanaman nilai itu di dua arah. Ya, di laki-laki bagaimana menghormatinya untuk menjaga pandangan, kemudian tidak menyentuh. Nah, kalau tadi secara verbal itu, kalau misalkan dia menahan pandangan, nggak mungkin terjadi secara verbal tadi, ya. Itu yang jadi dua arah itu harus seimbang seperti itu. Kemudian terkadang ada tangan itu bertepuk dua belah, ya. Karena kadang laki-laki itu iseng, ya. Tapi ketika tangan itu tidak dibalas, maka nggak mungkin dia bertepuk sebelah. Ya, kenapa dia ingin bertepuk? Karena sebelah lagi itu juga menyambut tepukan tersebut. Maka ini yang harus dihindari, gitu. Terus bagaimana dengan justru ketika dengan teman-teman laki-laki yang lain, mereka tidak pernah seperti itu, ya. Walaupun tidak pernah seperti itu, tapi kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa kita handle kalau pikiran mereka itu tidak berfantasi di belakang itu kita tidak bisa pungkiri. Dan hormon testosteron tadi muncul itu kita nggak bisa pungkiri itu ada. Nah, kadang-kadang mereka kemana pengalihannya? Pengalihan mereka itu dengan tadi kepada melihat lewat video, hal-hal yang lain. Jadi fantasi mereka itu memuaskan itu lewat sana nantinya. Seperti itu. Nah, itu nggak bisa kita bohong. Justru kita punya banyak teman-teman yang laki-laki, ya mereka biasa saja kalau mereka sudah sering menonton hal tersebut. Ya pengalihan mereka tuh ke situ. Ya, jadi karena hormonnya muncul terus dengan stimulus-stimulus penglihatan mereka. Itu sekilas Ira. Ya, mungkin ada tanggapan balik dari Ira, silakan boleh. Gak ada sih Bang, paling kalau nanya iseng-iseng di tongkrongan. Kau pernah mikir yang aneh-aneh nggak? Enggak, ngapain katanya. Kayak gitu sih Bang. Mana mau jujur enggak? Berarti nggak normal itu. Nah, kalau misalkan mereka nggak ke kita mungkin ya, mereka kadang menghormati sebagai karena kita sebagai temannya dan sebagainya. Tapi untuk hal yang lain dan sebagainya, ya itu kita nggak bisa pungkirin. Itu karena dia punya hormon itu hormon memang fitrah bagi dia itu. Oke, Ya, oke siap Bang. oke siap. Kami kembalikan kepada moderator kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua materi kita. Terima kasih juga kepada penanya atau yang memberi pernyataan tadi. Mungkin ada tersisa satu sesi lagi ya, maksudnya satu orang penanya lagi. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini? Yang ada boleh langsung on kamera atau beri reaksi angkat tangan ya teman-teman. Kalau misalkan pun nggak mau bertanya secara langsung seperti ini, boleh
Pertanyaannya ditulis di kolom obrolan. Ada nggak teman-teman kira-kira? Jika nggak ada dari teman-teman, mungkin dari saya ya Ustadz ya. Dulu saya pernah SMA, maksudnya ketika saya SMA ada guru saya yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor untuk menyegerakan pernikahan. Tadi berhubung karena Ustadz sedang membahas tentang menyegerakan pernikahan. Itu salah satunya tentang yaitu hawa nafsu dari si pria atau wanita ini yang tidak terkontrol lagi. Makanya mereka harus menyegerakan pernikahan. Nah, pertanyaannya, jikalau misalkan si lelaki atau perempuan ini mengalami hal tersebut, namun mereka ingin menyegerakan pernikahan. Namun pada satu sisi jodohnya itu nggak ada. Itu cara mengatasi dia itu selain dia dianjurkan berpuasa Senin Kamis gimana Ustadz? Karena itu kan apa ya seperti Ustadz bilang tadi itu adalah salah satu menyegerakan pernikahan adalah salah satu bentuk dari pencegahan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Selain daripada puasa, yaitu menjaga pandangan. Karena dari pandangan ini muncul banyak hal, maka dia harus banyak menjaga pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Karena perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan hatinya. Ya, maka sibukkanlah dengan ilmu, dengan mengembangkan skillnya, dengan belajar nih dan sebagainya. Jadi kembangin terus. Nah, jadi kerahkan tenaganya itu untuk hal-hal yang positif dan bernilai ibadah. Ya, karena kalau tidak disibukkan hal tersebut, ya pasti dia akan disibukkan dengan perasaannya. Jadi pembahasan yang paling penting bagi dia gosip sini, gosip sana, misalnya hal-hal yang berbau bersifat emosional seperti itu. Ya, itu mungkin dari Teh Rohai mau nambah boleh? Sebetulnya tadi sudah dijawab ya untuk dari perspektif perempuan gitu. Kalau perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu, dengan hal-hal yang bermanfaat ya dia akan disibukkan dengan perasaannya gitu. Perasaannya itu apa? Sebenarnya bukan hanya soal hati ya gitu, tapi soal pikiran juga gitu. Kayak perempuan tuh kan mudah mudah cemas, mudah overthinking gitu. Apa ya, perasa banyak hal-hal yang akhirnya tingkah-tingkah perempuan atau pikiran-pikiran perempuan itu yang nggak logis. Jadi mesti disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Hal-hal yang perasaan yang tidak bermanfaat muncul kan ketika sendirian ya, ketika sendirian tuh. Jadi ya sibukkanlah hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau teman-teman masih jadi mahasiswa, banyak-banyaklah bergaul gitu. Banyak bergaul dengan teman-teman yang memberikan manfaat atau carilah dosen yang bisa memberikan ilmu dan banyak diskusi atau cari organisasi yang bisa menyibukkan teman-teman dengan hal-hal yang bermanfaat gitu atau fokus di perpustakaan untuk mendalami buku-buku gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak aktivitas yang bisa membuat kita sibuk sampai kita tuh nggak ingat gitu harus mikirin apa. Dan seringkali kenapa kita overthinking, kenapa kita merasakan hal-hal yang tidak perlu, karena fisik kita tidak digunakan sebagaimana porsinya gitu. Jadi semestinya kita beraktivitas seharian gitu sibuk ya. Kita kan masih muda nih, usia masih belasan sampai 20-an awal kan gitu. Fisik masih kuat. Terus juga ingatan masih cerdas gitu, masih tajam. Terus aktivitas masih bebas karena masih masih tanggung jawabnya cuma diri sendiri gitu. Ketika tidak digunakan dengan baik, ya sisa tenaganya masih banyak gitu. Jadi sehingga waktunya tidur, waktunya istirahatnya sendiri itu terlalu banyak gitu.
Jadi yang muncul hal-hal yang tidak gitu. Karena tenaganya yang harusnya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat tidak digunakan, jadi terlalu bersisa banyak tuh tenaganya. Tumbuhlah perasaan-perasaan yang tidak perlu atau pikiran-pikiran yang bikin overthinking gitu. Dan sebetulnya untuk perempuan gitu, sebetulnya baiknya adalah sebelum menikah dia mandiri dulu gitu. Mandiri itu bukan apa ya, bukan menghasilkan uang banyak ya, bukan kayak tren-tren sekarang yang kayak independent woman gitu harus punya penghasilan sekian ratus juta dulu gitu baru menikah, enggak. Tapi minimal kita tuh sebagai perempuan harus punya hobi kita sendiri dulu, harus punya tanggung jawab bahwa oh iya saya sudah punya tanggung jawab untuk menghidupi diri sendiri gitu. Sehingga nanti sudah menikah pun ya kita tidak menggantungkan tanggung jawab terhadap diri sendiri tuh kepada suami, tidak menggantungkan kebahagiaan kita sebagai individu tuh kepada suami gitu. Tapi kita punya fokus, punya hobi, terus juga punya wadah peran kita sendiri gitu. Jadi ketika sudah menikah ya bukan tok jadi ibu rumah tangga yang 24 jam di rumah, tapi juga punya peran-peran keumatan di luar. Tuh, sebenarnya banyak hal-hal yang perlu dipisahkan ya kalau untuk ngobrolin pernikahan gitu. Ini kan juga obrolannya terkait bukan hanya perempuan tapi juga persoalan anak gitu dan peran perempuan besar sekali dalam proses pendidikan anak gitu. Apalagi ketika anaknya masih balita, kita sebagai perempuan menjadi madrasah pertama yang harus memikirkan anak kita ini nantinya mau dijadikan apa gitu. Ini kan tanggung jawab kita. Dan itu kan butuh perempuan yang bukan hanya bisa masak gitu, bukan hanya bisa nyapu, tapi juga harus bisa membuat kurikulum pendidikan anak loh gitu. Itu kan bukan hal-hal mudah. Gitu. Mungkin itu. Jadi Oke, sibukkanlah dengan hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Sibukkan dengan hal-hal yang membuat kita berkembang. Ini oke. itu. Baik, terima kasih ya atas apa jawaban yang diberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kita udah memasuki penghujung acara. Saya akan membacakan sedikit notulensi yang sudah saya catat tadi atau sedikit kesimpulan dari Kak Rohayati dan juga Ustadz Nasih ya mengenai materi yang dibahas. Mungkin dari Kak Rohayati tadi ada sebenarnya membangun pertahanan diri dan pelecehan seksual itu atau tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual itu sudah diatur dalam perundang-undangan, yaitu ada 3 tadi yang disebutkan ya. Dan yang sebelum itu kita juga harus mengenal apa itu pelecehan seksual atau perbedaan dari pelecehan seksual tersendiri, pengertian pelecehan seksual, dan apa aja pelecehan itu ada tadi pelecehan fisik, non fisik, bisa jadi nanti seperti pemaksaan kontrasepsi, pemakaian sterilisasi, gitu kan. Pemaksaan perkawinan secara dini yang sering dilakukan di daerah-daerah tertentu karena adat misalnya. Dan ada yang eksploitasi seksual, ada perbudakan seksual, ada kekerasan seksual berbasis elektronik kayak gitu dan itu kan sedang marak-maraknya ya. Kemudian juga ada tentang undang-undang kekerasan atau kejahatan seksual pada anak kayak gitu seperti pencabulan atau persetubuhan itu dianggap si anak ini tetap dianggap korban walaupun dia itu mau kayak itu karena umurnya dia ini belum dianggap sebagai umur yang matang tadi Kak ya. Kemudian kita harus mengenali juga penyebab pelecehan seksual itu apa aja. Itu dari dari perspektif si pelaku atau si korban. Kalau mungkin dari si pelaku ini karena dia eh, lingkungan hidupnya itu yang tidak sehat, pergaulan yang tidak sehat sehingga mendorong dia melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin kepribadiannya juga yang jahat, itu ada dari kemerosotan moral ya, dan kesempatan yang diberikan oleh si korban. Mungkin si korban ini nggak sadar gitu Kak, dia memberikan kesempatan bagi si pelaku ini, tapi karena si pelaku ini melihat ada kesempatan ya udah dia lakukan kayak gitu. Kemudian dari satu lagi maksudnya tentang kasus kasus
pelecehan seksual di Indonesia itu kan sebenarnya banyak ya. Jangankan di Indonesia, di satu daerah itu banyak. Itu diibaratkan seperti gunung es yang di bawahnya itu banyak, tapi yang ada yang muncul ke permukaannya cuma sedikit gitu. Karena kenapa? Karena banyak dari orang-orang yang korban pelaku pelecehan seksual ini mereka merasa kalau mereka tuh mengaku itu ada hal malu, nanti mereka tuh nggak siap menanggung malu, atau mereka takut dikucilkan dalam masyarakat, pertemanan, sosial, dan lain-lain sebagainya, atau bahkan dalam keluarga. Makanya tidak banyak diangkat. Nah, kemudian dari dari Ustadz Nasih sendiri itu ada anjuran untuk batasan aurat itu baik dari perempuan dan laki-laki ya. Sudah dibacakan juga surah dari Al-Quran tadi oleh Ustadz, sudah dijelaskan. Kemudian eh, karena batasan aurat tadi itu ada dua hal yang disebut dengan yang perempuan, laki-laki itu adalah makhluk visual, perempuan adalah makhluk emosional gitu. Eh, dan dianjurkan juga di sini perempuan itu wajib menjaga pakaiannya, penampilannya, dan si lelaki ini wajib menjaga pandangannya. Karena sebelum dianjurkannya anjuran untuk menjaga pakaian pada si perempuan, lebih dahulu dianjurkan untuk menjaga pandangan pada si lelaki. Dan kemudian ada mempunyai rasa berharga bagi tubuh kita sendiri ya. Karena walaupun kita sudah dilecehkan atau sudah terjadi hal-hal seperti itu, jangan merasa tubuh ini kotor. Kita harus bisa menghargai tubuh kita sendiri kayak gitu. Kemudian membuat batasan atau memberi batasan pada kita sendiri. Kemudian belajar lebih lanjut tentang pernikahan, karena sejatinya pernikahan itu bukan kita persiapkan ketika kita akan menikah besoknya, tapi sudah bisa kita persiapkan sedini mungkin. Karena kenapa? Karena pernikahan itulah salah satu media atau sarana terbaik untuk menghindari pelecehan-pelecehan seksual. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang sudah pernah mengalami pelecehan seksual tersebut, teman-teman jangan takut untuk speak up. Sekarang itu udah banyak lembaga-lembaga yang eh, menampung menampung kisah atau menampung kasus-kasus pelecehan seksual, dan itu insya Allah mereka amanah. Insya Allah mereka nggak akan mengumbar informasi si apa namanya, mohon maaf, si korban, nggak akan mengumbar informasi si korban, tapi mereka akan menindaklanjuti bagaimana. Dan lebih seperti yang Kak Rohayati bilang, mungkin kalau luka fisik itu bisa terlihat, dia akan sembuh, tapi kalau luka jiwa itu enggak. Nah, sekarang banyak lembaga-lembaga tentang kekerasan seksual yang menampung kasus-kasus seperti itu, dan mereka juga menangani tentang penyembuhan secara mental bagi si korban pelecehan seksual. Dan teman-teman perlu diingat, kalau misalkan pelecehan seksual ini sekarang bukan hanya lagi kepada si perempuan atau wanita atau anak, tapi sekarang juga udah ada aturannya untuk laki-laki. Misalnya udah ada hukumnya untuk laki-laki kayak gitu. Laki-laki juga bisa kena kekerasan atau pelecehan seksual sekarang ini. Dan tadi saya tertarik dengan pertanyaan dari salah satu anggota sering session malam ini. Kalau gay itu dia termasuk pelecehan seksual nggak sih? Udah ada teman juga yang bantu jawab tadi kan? Nggak, teman-teman. Gay itu bukan bukan termasuk dalam pelecehan seksual, tapi itu memang virus, memang dia menyebar kayak itu. Kenapa menyebar? Karena dia mencari mangsa dan dia sadar, dia melakukan itu secara sadar kayak itu. Jadi kita nggak bisa bilang dia itu adalah korban dan dia itu adalah pelaku. Ya, kita nggak bisa bilang dia itu adalah korban, tapi sejatinya dia adalah pelaku itu sendiri. Jadi nggak bisa kita katakan kalau misalkan gay itu adalah eh, korban pelecehan seksual. Mungkin itu aja notulensi atau sedikit catatan yang saya catat tadi dari pemateri 1 dan pemateri 2 tadi dari Kak Rohayati sebagai koordinator pusat PIWati Indonesia, dan Ustadz Nasih sebagai founder Teduh Community. Mungkin teman-teman semuanya boleh di-on-kan kameranya karena kita akan mengadakan sedikit foto ya sebagai dokumentasi sharing session kita malam ini. Kita tunggu ya teman-teman. On-kan kameranya, boleh.
Masih banyak nih teman-teman yang belum on kameranya. Boleh teman-teman semua di-on-kan kameranya dulu, kita akan foto bersama. Baru berapa nih? Baru 4 orang yang on kamera. Yang lain teman-teman baru berapa? 6 orang. Ya, 6 orang yang on kamera termasuk saya sendiri. Oke, teman-teman semakin cepat ya, semakin cepat teman-teman on kamera semuanya, semakin cepat juga kita mengakhiri sharing session kita malam ini. Maka saya minta kontribusi teman-teman semua untuk on kamera terlebih dahulu. Oke. Gimana Kak Nadila, udah siap untuk di foto bersama screenshotnya? Kasih arahan ya, biar kita bisa bergaya sama-sama. Oke, sudah banyak yang on kamera. Insya Allah. Nah, simbol tolak kekerasan. Oh ya, simbol tolak kekerasan. Teman-teman boleh diarahkan simbol seperti ini ya, untuk penolak kekerasan. Kak Aida boleh tangannya untuk simbol menolak kekerasan. Tuh. Nah, oke, Kak Khaira dan lain sebagainya. Gimana Kak Nazila, Kak Nadila, udah? Beri aba-aba ya. Oke. Mungkin simbol PI Wati ya, PI atau gini. Gini semua. Gini ya semuanya. Oke, Kak Nadila. Sudah siap? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri kita, Kak Rohayati eh, dan Ustadz. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia penyelenggara semuanya. Dan ucapan terima kasih paling besar kepada teman-teman anggota diskusi kita malam ini. Saya sebagai moderator ya sangat eh, apa ya, antusias karena eh, pesertanya itu semua antusias ya, dari awal sampai dengan akhir. Alhamdulillah sesi sharing session kita berjalan dengan lancar. Nah, semoga kita bisa berjumpa di sharing session berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih antusias lagi dan lebih ramai lagi. Dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini, pada malam hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa terus kita kembangkan juga dan kita terapkan ya tadi. Mungkin hanya itu saja untuk malam ini. Saya selaku moderator, Saliatul Maulid, mohon izin pamit. Mohon izin undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, atau dan lain sebagainya. Karena sejatinya kesalahan itu letaknya pada manusia, kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada baiknya kita menutup diskusi ini dengan doa kafaratul majelis. Boleh teman-teman membaca masing-masing. Oke, baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi kita membaca doa kafaratul majelis, maka berakhir pula sharing session kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.